Baik. Kemudian secara ringkas, misi utama kami ada 3 macam. Yang pertama misi kemanusiaan, yang kedua misi dakwah, dan yang ketiga misi pendidikan. Kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan. Yang pertama kemanusiaan, kami bersama tim HASI memberikan bantuan baik medis maupun alat-alat medis dan juga keuangan, terutama di rumah sakit. Kami menyalurkan bantuan kepada mereka sehingga akan meringankan beban mereka. Dan apa-apa yang sudah dikumpulkan dari bantuan kaum muslimin di Indonesia, berusaha sudah kita sampaikan amanah tersebut kepada saudara-saudara kita di sana. Ini salah satu saksi hancurnya salah satu gedung. Ini dulu untuk rumah sakit yang awal ini hancur karena kiriman firmil atau bom sebesar tong yang dijatuhkan dari pesawat terbang, sehingga hancurlah luluh seperti itu. Kemudian juga kita lihat di sekitar itu bangunan-bangunan sudah pada hancur. Kemudian juga kebun-kebun banyak yang terbakar. Jadi senjata yang dilemparkan oleh pasukan Basar itu pada kali yang pertama itu bersifat seperti mengandung minyak yang mudah terbakar, dan yang kiriman kedua mengandung api sehingga akan mudah terbakar daripada kebun-kebun yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian juga kita lihat di perkampungan, di mana kita lihat dari bekas-bekas kezaliman daripada Bashar Assad ini sangat begitu mengerikan. Jadi kami mengunjungi para pasien yang luka, kemudian juga ini salah satunya yang kita lihat, ini akhirnya syahid pada waktu kami di sana. Ini yang paling ujung. Kita mulai dari atas. Ini kami menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada penanggung jawab Rumah Sakit Salma, Dr. Romi Habib. Kemudian kami di daerah pengungsian memberikan bantuan kepada mereka di daerah Yamadiyah. Kemudian ini beberapa contoh pasien kita. Ini dari HASI, Ustaz Abu Samir, perawat kita sedang menangani pasien yang luka. Kemudian ini dari perawat di rumah sakit lapangan. Akhirnya beliau berdua ini menemui kesyahidan. Ini terkena firmil, Ini di antara yang kita lihat dari beberapa contoh kasus kemanusiaan yang terjadi di sana. Kemudian kami berusaha untuk menyalurkan bantuan itu dengan amanah yang disampaikan oleh kaum muslimin dari Indonesia. Kemudian kami juga menyalurkan bantuan untuk rumah sakit rehabilitasi dan trauma center. Jadi kaum muslimin di sana berusaha untuk membuat rumah sakit yang standar, yaitu rumah sakit rehabilitasi dan trauma center terhadap pasien-pasien yang luka, termasuk juga luka psikologisnya. Karena yang namanya peperangan kita tahu tidak hanya fisik, tetapi psikologisnya juga terganggu, dan itu harus ditangani secara maksimal oleh para ahli. Maka bagi para dokter, bagi para perawat, para medis, psikolog, dan lain-lain sangat dibutuhkan nanti di suriah tersebut. Kemudian di belakang kami ini adalah bekas
penyembelihan hewan yang akan disulap menjadi rumah sakit rehabilitasi dan trauma center. Ini sangat banyak biaya yang akan dikeluarkan, termasuk alat-alat kesehatan. Ternyata alat kesehatan yang kita lihat di sana dibeli di Turki itu sangat mahal harganya, berlipat, 2 kali lipat kadang-kadang harga daripada alat-alat kesehatan itu. Kalau kita bawa dari Indonesia, kesulitannya di transportasi. Tapi kalau beli di Turki yang paling dekat dengan Suriah, kesulitannya di harganya 2 kali lipat. Ada satu rongsen untuk mendeteksi penyakit lebih dalam yang ini itu ternyata sampai 2 kali lipat di sini, kata dokter di sini, 2 kali lipat di Indonesia, hingga sekitar miliaran. Padahal di sini tidak sampai miliaran. Itu menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi begitu banyak, termasuk untuk mencapai daripada target rumah sakit yang lebih standar. Sebab selama ini ketika ada pasien yang mereka sakit atau lukanya itu parah, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan di perbatasan Turki. Kalau juga tidak terselesaikan, maka dibawa ke rumah sakit Turki yang lebih memadai alat-alatnya. Nah, ini salah satu program utama kami untuk membantu secara serius sang organizer bekerjasama dengan HASI untuk menggalang dana kaum muslimin untuk terwujudnya rumah sakit rehabilitasi dan trauma center ini. Jadi ini pun sedang digambar oleh ahli gambar kita, kemudian kebutuhan anggarannya berapa nanti akan dicocokkan dengan harga yang ada di Turki, dan itu akan segera dimulai. Dan selepas kami pulang dari Suriah, 2-3 hari dari kami pulang, sudah berusaha untuk dimulai daripada pembangunan rumah sakit tersebut. Kemudian juga yang kedua, dakwah. Kami menjadi duta pertama untuk investigasi, meneliti kebutuhan dakwah di Bumi Syam. Kemarin saya berdua dengan Ustaz Wawan Sayyidul Anwar untuk mendalami lebih jauh kebutuhan dakwah. Dan jadi di sana siap untuk menerima para duat dari Indonesia dan akan dibuatkan maktab dakwah Indonesia di Suriah. Kita akan dibuatkan maktab dakwah Indonesia di Suriah. Kami pernah mengunjungi salah satu komandan Hatibah Al-Mu'tasbillah, Syekh Abu Badi. Dia mengatakan bahwa kami sangat apresiasi, kita sangat diapresiasi, sangat disambut dengan baik kedatangan kaum muslimin para duat dari Indonesia. Bahkan pada saat itu kami akan diajak ke front untuk memberikan pengarahan dan kasih motivasi kepada mujahidin Hatibah tersebut agar supaya mereka lebih tabah dan lebih bersemangat di dalam menghadapi segala ujian. Tapi pada Allah, dengan serangan yang begitu dasar, akhirnya kesempatan itu tidak kami temukan karena kami harus dipindahkan di tempat yang menurut mereka lebih aman. Kemudian juga kami mendatangi daerah-daerah pengungsi di mana mereka hari ini itu sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani kita. Sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau, sejak Habib Asad hingga Bashar Asad, dakwah ini betul-betul dikebiri. Jadi kita melihat ada orang yang pandai di antara mereka baca Al-Quran, ketika kita simak banyak yang sama. Karena memang mereka tidak diberikan hak untuk belajar. Para ulama pada dipenjara, dibunuh oleh tentara Bashar atau tentara Habib Asad. Sehingga kebodohan itu mulai menjangkiti kaum muslimin yang ada di sana. Maka para tokoh sesepuh sana sangat mengapresiasi kehadiran para duat. Maka
Maka pada tanggal 12 Oktober nanti kami akan memberangkatkan kembali dari Haji dan sang organizer para Jumat kita untuk berdakwah di daerah-daerah tersebut. Kemudian juga selain itu kita juga mendalami kebutuhan pendidikan. Kita lihat di salah satunya di kamp pengungsian Zamadiyah. Ini salah satu pengungsian di daerah Idlib. Kami mengunjungi tempat ini ada 3 kali selama kurang lebih seminggu. 3 kali kami berkunjung di tempat itu, di mana anak-anak umur SD terutama dan SMP mereka tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah sebagaimana anak-anak kita. Pakaiannya pun beberapa hari nampaknya tidak ganti. Airnya pun walaupun ada tapi sangat terbatas. Mereka hidup di perbukitan-perbukitan. Di daerah tersebut didirikan kemah yang sangat terbatas. Kita lihat di situ ada contoh daripada kemah mereka. Ini kalau pas musim panas masih mending ya. Seperti kemarin kita di sana musim panas mending, masih bisa mereka tidur nyaman. Ketika besok Oktober itu musim dingin. Kalau musim dingin sana sampai bersalju, sehingga mereka sangat namanya kondisi dingin kita tahu sendiri Pak ya. Kalau kita suruh ke Tawamangu misalkan ada salju itu juga tidurnya juga tidak nyaman. Mari kita membuat perapian. Maka kita juga akan membantu saudara-saudara kita ini yang bisa meringankan mereka. Salah satunya yang akan dibuat oleh saudara-saudara kita di sana adalah kamp pengungsian standar di daerah Zamadiyah. Tidak jauh dari ini ada sangat luas tempat yang sudah disediakan, di mana tempat itu nanti akan dibangun kamp pengungsian standar dari berbagai macam keperluan disediakan di situ. Jadi dari pendidikan akan dibuat sekolah di situ, rintisan ma'had tahfidz dan pendidikan yang ada di situ, ada rumah sakitnya sekalian, kemudian ada tempat bermain anak-anak, kemudian juga ada di situ alat-alat dapur, alat-alat MCK yang sangat memadai, kemudian juga maktab dakwah tadi sekalian di situ juga ada, kemudian di situ nanti akan dipantau oleh para asatidzah, akan dibantu oleh para ustadz yang akan membimbing kondisi mereka ini menjadi lebih baik. Jadi salah satu yang akan kita kirim adalah hafid, orang yang hafal Al-Quran. Kemarin sudah kita cari-cari bibit-bibit yang hafal Al-Quran untuk bisa merintis pondok tahfidz Al-Quran. Karena kalau kita lihat sejarah, negeri Syam ini adalah negerinya para nabi. Para sahabat banyak berkunjung di sana, para ulama bermunculan di negeri itu. Orang-orang alim banyak dari sana. Orang-orang yang ahli qiraah banyak dari sana. Saya kemarin sempat malu, saya sangat malu karena saya sempat menjadi imam di sana. Dan tahunnya di belakang saya ini ada dokter hadis Al-Qurannya itu sudah bersanad. Dokter namanya Abdul Ghani Abu Nur. Karena beliau orangnya tawadhu, kemudian karena tuan rumah, kami didorong-dorong untuk jadi imam. Pemimpin kami Ustaz Amir kami, Ustaz Abu Haris, beliau juga dorong kami. Bahkan kata Dr. Robi, udah Yusofi saja, yang istrinya 2, katanya. Saya suruh maju jadi imam. Tak tahunya di belakang saya itu ada dokter hadis, Al-Qurannya sudah dapat sanad. Beliau dulu dari Universitas Damaskus. Awalnya kenapa saya sering jadi imam? Pada saat itu, pada awal